Jumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Program Inspirasi Maranatha merupakan program yang hasil dari kajian, penelitian dari para dosen Universitas Kristen Maranatha. Oleh karena itu kajian ini merupakan kajian ilmiah, namun juga berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kita akan membahas satu hal yang sangat urgen tentang situasi kita, tentang gempa. Dan sebelumnya kita akan masuk di dalam doa dan saya akan berdoa. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, sumber segala hikmat dan pengetahuan, kami datang ke hadirat-Mu untuk membawa percakapan kami dalam program Inspirasi Maranatha, agar melalui program ini Engkau juga menginspirasi setiap kami, menggerakkan kami dengan pengetahuan yang benar, pengetahuan yang baik, sehingga keselamatan boleh kami alami. Tuhan, biarkanlah Roh Kudus-Mu bekerja, menerangi setiap hati dan pikiran kami, agar kami bukan hanya sekadar belajar tentang satu ilmu pengetahuan, tapi lebih daripada itu kami mau belajar juga tentang sesuatu yang lebih mendalam. Bagaimanakah kami sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, menyikapi setiap ilmu pengetahuan di tengah-tengah persoalan-persoalan, di tengah-tengah situasi-situasi yang membutuhkan pengetahuan yang baik. Tuhan, kami serahkan percakapan kami dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita telah bersama dengan seorang narasumber, yaitu Bapak Anang Kristianto, yang akan membahas tentang satu topik yang penting, yaitu tentang bagaimana menghadapi gempa. Ya, topiknya detailing struktur sebagai salah satu faktor penting dalam desain bangunan tahan gempa. Nah, untuk berikutnya kita persilakan Pak Anang Kristianto memperkenalkan diri. Silakan Pak Anang memperkenalkan diri kepada para pemirsa dan para sahabat Maranatha. Ya, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Salam sehat untuk semua. Nama saya Anang Kristianto. Saya dosen dari Prodi Teknik Sipil. Saya sudah bekerja dan bergabung di Universitas Kristen Maranatha Prodi Teknik Sipil sejak tahun 1996. Ya, jadi cukup lama ya. Kemudian saya latar belakang tentunya dari Prodi Teknik Sipil juga. Saya kuliah S1 di ITB sampai S3. Dan penelitian saya dalam seluruh skripsi hingga disertasi saya memang semuanya terkait mengenai gempa. Jadi saya rindu, saya ingin berbagi. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Saya boleh diizinkan untuk berbagi mengenai apa yang sudah saya dalami bertahun-tahun ini. Di kuliah saya mengajar rekayasa gempa tentunya ya, dinamika struktur, analisis struktur, juga kemudian terkait mengenai mekanika teknik dan tegangan bahan. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sekali lagi. Baik, itu ya, Pak Yohanes. Terima kasih Pak Anang untuk perkenalannya. Nah, Pak Anang sebagai seorang dosen yang secara khusus S1 sampai S3 bicara tentang gempa ya. Nah, saya ingin bertanya Pak, Indonesia itu kan merupakan negara yang memiliki hampir ya mayoritas daerah itu dengan tingkat kerawanan gempa yang tinggi ya Pak ya. Nah, hal ini dapat dilihat dari berbagai kejadian gempa, ya, khususnya dalam beberapa tahun terakhir ini yang melanda di beberapa daerah di Indonesia. Pak, apakah bisa dijelaskan sumber dan jenis gempa yang terjadi di Indonesia ya Pak?
Ya, jadi betul seperti Pak Yohanes tadi katakan ya, bahwa kita ini tinggal di daerah dengan mayoritas daerah kita ini memiliki tingkat resiko gempa yang tinggi gitu ya. Nah, tentu kita perlu tahu ya seperti apa gempa, jenis gempa dan sumbernya. Jadi setidaknya sebenarnya sumber gempa ada banyak ya, gempa dalam arti getaran yang terjadi di muka bumi ini setidaknya ada 3 macam. Yang pertama adalah gempa vulkanik. Ya, itu gempa yang disebabkan oleh karena gunung berapi yang meletus, tentu itu menimbulkan getaran juga, meskipun tentu jangkauannya tidak sejauh gempa jenis berikutnya, yaitu gempa tektonik. Ya, gempa tektonik ini disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Ya, jadi ada satu teori mengenai lempeng bumi ini yang terus bergerak, kemudian lempeng ini bertumbukan satu sama lain sehingga dalam kondisi tertentu mereka akan menimbulkan getaran karena harus melepaskan energinya. Nah, ini adalah jenis gempa kedua, gempa tektonik. Gempa tektonik ini jangkauannya tentu sangat luas ya. Tergantung ya, nanti tergantung dari kedalamannya dan sebagainya. Jadi sampai saat ini memang kita susah memprediksi ya, sampai sejauh mana, kapan itu terjadi ya, itu gempa tektonik. Kemudian gempa ledakan ini disebabkan oleh ledakan ya, bom dan sebagainya. Ini tentu jauh lebih kecil ya, tapi tergantung juga ya. Kalau ledakan bom nuklir dan sebagainya tentu getarannya cukup besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya gempa tektonik sendiri ya, tentu kita ingin lebih mendalami ya tentang gempa tektonik ini karena gempa ini yang sering terjadi ya di negara kita ya, meskipun sebenarnya yang besar itu tentu tidak sering gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat dengar gitu ya di televisi, kita sering mendengar istilah skala gempa, kemudian juga kedalaman gempa dan sebagainya. Jadi untuk gempa-gempa yang katakanlah skalanya magnitudenya kecil sebenarnya hampir setiap hari bisa terjadi gitu ya. Jadi di dalam kedalamannya sendiri dibagi menjadi gempa dangkal. Gempa dangkal itu kedalaman epicenter. Epicenter itu pusat gempa ya. Jadi mungkin pemirsa sering mendengar ya epicenter, ya itu pusat gempa. Ya memang itu hitungan dari ahli geologi untuk menentukan di mana pusat gempanya. Nah, gempa disebut gempa dangkal kalau kedalamannya kurang dari 60 kilo. Ya, kemudian gempa sedang antara 60 sampai 300, kemudian gempa dalam itu lebih dari 300 kilo. Nah, memang gempa dangkal dalam sedang ini menentukan nanti kerusakan seberapa. Seperti di Cianjur kemarin cukup dangkal itu ya. Jadi bisa dikatakan Pak Yohanes itu kerusakan yang terjadi memang cukup berat ya. Meskipun tentu ada hal lain yang menyebabkan itu ya. Ya sebenarnya ada satu istilah yang mengatakan gempa sendiri tidak membunuh, tapi gedunglah, bangunanlah yang membuat korban jiwa dan korban material. Ya, jadi memang, jadi inilah tanggung jawab kita sebagai teknik sipil ya, tentu untuk mengantisipasi dan untuk menginformasikan kepada masyarakat seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat ya beberapa kejadian gempa ini sekaligus terkait dengan pertanyaan Pak Yohanes tadi ya. Ya, jadi supaya pemirsa tahu saja ya dalam 1 tahun terakhir ini ya itu kalau kita bisa cek ya gempa dengan skala magnitudo lebih dari 4 ya, kemarin kan di Cianjur sekitar 5, sekian gitu ya. Dari Januari sampai Desember 2022 itu ada 4.439 kejadian gempa. Ya, jadi bisa dibayangkan ya di daerah area Indonesia aja, di kepulauan Indonesia itu sampai 1.000. Iya, Pak, 1.439 gempa dengan magnitudo 4,5 ke atas. Ini bisa kita lihat ya. Jadi ada satu website yang bisa memberikan informasi. Ya, Pak Yohanes semua juga bisa lihat nanti. Kita pengen tahu misalkan selama 1 tahun ini berapa getaran yang terjadi di atas 4,5 atau di atas 6 ya. Ya, jadi ini bisa dibayangkan ya, apalagi 10 tahun terakhir, ya dari Januari 2012 sampai 22 itu sekitar 11.000 gempa. Ya, jadi jadi bisa dibayangkan sebenarnya gempa itu sebenarnya sering terjadi, cuma kita mungkin nggak merasakan ya, atau dalam sekali, atau itu tempatnya
mungkin di laut dan sebagainya ya. Jadi itulah salah satu sumber gempa tektonik ya yang tentunya bisa kita rasakan atau tidak tergantung dari pusatnya tadi dan juga kedalamannya. Ya, Pak Anang, saya bertanya tentang ini Pak. Kalau Indonesia termasuk daerah yang rawan gempa, ya. Kalau saya yang juga Jepang juga sama ya Pak ya. Tapi apakah ada negara-negara lain yang tidak terlalu rawan dengan gempa yang tadi jenis tektonik jadi ya? Ya. Nah, mungkin vulkanik. Tapi kalau begitu Pak, daerah apa yang kira-kira untuk tektoniknya itu lebih kecil ya? Untuk apa? Mengukurnya dari mana Pak? Untuk mengetahui. Ya, baik. Jadi begini, Pak Yohanes dan pemirsa ya. Jadi kalau kita bayangkan teori tentang lempeng ya, gempa tektonik ini. Jadi bayangkan kita berdiri di atas lempengan. Satu lempengan, ya lempengan katakanlah itu tentu lempengan itu luas sekali ya, bahkan lebih besar dari benua mungkin ya. Ada lempengan besar, ada lempengan kecil. Nah, sebenarnya lempengan-lempengan ini bertumbukan satu sama lain. Nah, negara-negara yang terletak di dalam daerah tumbukan ini, ya pertemuan antara lempeng-lempeng inilah negara yang berisiko untuk mengalami tektonik kejadian gempa yang sering ya tektonik. Sementara di daerah tengah-tengah lempeng mungkin ya, tengah-tengah lempeng ini kan jauh ya dari pinggiran tepian lempeng ini, dia tentu relatif jauh lebih jarang ya, lebih aman menghadapi resiko gempa karena guncangan gempanya relatif jauh sekali. Ya di negara kita itu contohnya Kalimantan. Daerah Kalimantan itu sebenarnya mayoritas Kalimantan itu relatif aman terhadap gempa ya. Jadi kebanyakan gempa kita itu berada di jalur tepi ya, Sumatera, Jawa, ya nanti mengarah ke timur gitu ya. Nah, kemudian Sulawesi dan sebagainya. Sementara Kalimantan ini bisa dikatakan relatif jauh ya dari risiko gempa tinggi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Di negara-negara lain tentu banyak ya, banyak negara-negara, beberapa negara. Jadi memang negara tetap daerah-daerah lempeng lah yang risiko gempanya tinggi, gitu. Ya Pak, kita belum terlalu mengerti tentang lempeng itu Pak ya. Mengapa lempeng ini aktif bergerak begitu Pak ya? Lalu fungsinya apa dia bergerak ini? Apakah memang struktur dari bumi ini memang membutuhkan pergerakan dari lempeng ataukah memang lempeng itu merupakan satu kondisi yang sebenarnya tidak ideal ya bagi bumi itu sendiri. Ya baik, mohon maaf nih sebenarnya ini bukan bagian dari teknik sipil, bukan keahlian saya. Cuma saya mencoba menjawab Prof ya, Pak Yohanes ya. Sebenarnya ini Prof Ilik, rektor kita yang nanti kompetensi. Saya mohon izin Pak Rektor menjelaskan sebentar. Jadi teori lempeng ini menyebutkan bahwa bumi kita ini terdiri dari lempeng ya, kemudian di dalamnya itu ada satu cairan yang panas. Magma itu. Ya, magma itu. Jadi kita ini sebenarnya sedang mengapung ya di atas magma ini. Ya, jadi memang mengapung inilah yang membuat pergerakan dari lempeng ini. Pak Yohanes ya. Jadi teori lempeng ini menyebutkan demikian. Ya, jadi pergerakan lempeng inilah saling menekan satu sama lain, ada saling menjauh ya, dan itu ketika dalam kondisi tertentu material batuan ini udah nggak kuat lagi menahan tekanan. Jadi tiba-tiba slip gitu ya, naik ke atas atau ada yang lagi naik ke bawah. Nah itu teman-teman dari geologi ya, nanti mungkin Prof Ilik yang lebih memahami tentang itu, rektor kita. Kira-kira seperti itu. Baik, teorinya. Iya Pak. Lalu kalau kaitannya bidang Bapak itu kan tentang bangunan ya Pak, dan gempa ya. Kan kita melihat bahwa standar desain Indonesia untuk memegang prinsip bangunan tahan gempa adalah ketika terjadi gempa kuat, bangunan itu boleh mengalami kerusakan. Ya. Tapi prinsipnya tidak boleh mengalami keruntuhan. Nah itu kan dasarnya syaratnya begitu Pak ya. Tapi yang saya tanyakan begini Pak, Bapak kan juga menjadi pengamat ya. Wah, bagaimana bangunan-bangunan yang ada di Indonesia nih? Kondisi realnya bangunan Indonesia apa memenuhi syarat ini ya? Jadi kalau terjadi gempa itu boleh rusak tapi tidak boleh runtuh. Bagaimana itu Pak? Ya memang prinsip bangunan tahan gempa yang dianut oleh kita ya, dan ini sesuai dengan standar nasional Indonesia kita bahwa
ketika terjadi gempa kuat, bangunan itu boleh rusak ya, diizinkan rusak tapi nggak boleh runtuh, kolaps maksudnya ya. Kenapa ini diberikan? Karena tentu supaya ketika terjadi gempa kita masih punya waktu ya untuk melarikan diri, menyelamatkan. Yang pertama kita punya waktu untuk sembunyi ya, karena waktu gempa itu sangat cepat, Pak Yohanes. Jadi itu aturannya detik ya. Kalau kita berada di lantai yang paling 10, nggak mungkin kita bisa keluar. Betul. Jadi waktunya cepat sekali. Nah biasanya kita kan kalau prosedur standar ya kita lindungi kepala kita di atas, di bawah meja dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Nah diharapkan ketika seperti itu bangunan nggak boleh roboh. Ya, Pak Yohanes bisa bayangkan itu. Kita melakukan prosedur seperti itu, tapi bangunan roboh, percuma. Ya, kita kan sembunyi di atas, di bawah meja, sementara bangunan roboh. Jadi itu tidak sesuai sebenarnya. Makanya bangunan harus memiliki standar seperti itu. Baru mitigasi atau bagaimana kita menyelamatkan diri tadi ya, itu bisa kita lakukan. Ya, karena sangat cepat sekali gempa. Nggak mungkin kita di lantai 10, katakan lantai 2 saja. Pak Yohanes, kita nggak bukan mungkin dalam waktu berapa detik bisa langsung lari ke bawah kan, maksudnya keluar ya, turun ke bawah langsung keluar. Itu apalagi banyak kan, itu berdesak-desakan. Ya, jadi memang itulah yang dikehendaki oleh pemerintah kita melalui standar ini. Nah, bagaimana gedung di Indonesia? Secara umum kalau bangunan gedung-gedung yang tinggi ya, standar yang di Jakarta itu mereka sangat ketat sekali diperiksa. Nah, persoalannya adalah rumah-rumah penduduk rumah-rumah penduduk. Kalau kita lihat di Cianjur terakhir Cianjur kemarin kita bisa lihat ya, itu Sekda Cianjur dari berita terakhir yang saya dapatkan itu 35.000 unit rumah rusak. Ya, rusak berat 7.000, rusak sedang 10.000-an, kemudian rusak ringan 17.000. Dan itu memperlihatkan bahwa bangunan-bangunan rumah tinggal ya yang sebenarnya di situ setiap hari itu orang ada berada di situ, keluarga gitu ya. Itu tidak dibangun sesuai dengan standar. Ya harusnya rusak ya, mungkin doyong dan sebagainya, tapi nggak boleh sampai roboh karena fatal kalau roboh ya. Jadi kalau dilihat belajar dari kejadian-kejadian gempa yang terakhir kita alami gitu ya, masih terlihat seperti itu. Ya, bangunan-bangunan rumah tinggal itu tidak dibangun sesuai dengan standar desain yang sudah ditetapkan. Iya. Pak, kalau tadi disebutkan bahwa gedung-gedung pencakar langit di Jakarta itu lebih diperhitungkan, lebih ketat gitu kan. Tetapi Pak, saya kadang-kadang berpikir kalau gedung-gedung yang sampai puluhan tingkat begitu ya Pak ya, itu kalau kena gempa, mereka baru tahan itu kena gempa dengan ukuran berapa ya Pak? Kalau misalnya gempa yang misalnya di atas 7 skala Richter, apakah gedung-gedung yang seperti itu di Jakarta masih mampu ya untuk bertahan gitu ya? Ya, jadi pertanyaan yang bagus dari Pak Yohanes. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan dari banyak pemirsa ya. Seringkali kita menanyakan sampai sejauh mana gedung itu tahan. Saya mau cerita sedikit tentang bagaimana kita mendesain satu bangunan, katakanlah bangunan tinggi gitu ya, di satu lokasi. Nah, ketika kita mendesain satu bangunan, dalam hal ini desain struktur ya, bukan desain arsitektur, itu kita memperhitungkan beban gempa sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah dalam hal ini PUPR itu membuat satu macam peta gempa namanya. Ya, peta gempa ini bagaimana dibuatnya itu berdasarkan kejadian-kejadian gempa yang pernah terjadi. Ya, di dalam daerah tersebut atau radius tertentu dalam daerah tersebut. Ya, jadi ini terkait mengenai nanti probabilistik dan statistik segala ya kita gunakan karena gempa ini kita tidak bisa prediksi kapan akan hadir dan berapa besarnya. Ya, kita nggak tahu. Jadi ketika kita desain berdasarkan kejadian gempa kuat yang pernah terjadi. Ya, jadi misalkan katakanlah di radius Jakarta itu pernah terjadi gempa 8 skala Richter. Berarti di situ sudah termasuk. Ya, ada 8, ada 7, ada sekian, itu sudah diperhitungkan. Persoalannya kan 8 itu skala Richter itu kan letaknya sejauh mana dari kota Jakarta misalkan ya. Kalau dekat sekali dengan jauh kan beda. Dalam sekali atau dangkal juga berbeda. Jadi sangat banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi biasanya tentu ya di dalam
standar peraturan kita udah atur sedemikian rupa. Ya, bangunan-bangunan kita itu pun juga kita atur sebenarnya sudah ada safety factor, Pak. Jadi artinya faktor keamanan yang ketika terjadi, katakanlah gempa ini belum pernah terjadi gitu ya, agak lebih kuat dan sebagainya. Gempa itu bangunan kita itu boleh rusak, tapi nggak boleh runtuh tetap. Ya, kecuali sangat jauh sekali ya, melencengnya dari apa. Nah itu juga kita hanya bisa berdoa supaya nggak terjadi seperti itu, karena dengan desain kita sudah semaksimal mungkin gitu ya. Dengan ilmu pengetahuan kita sudah sedemikian rupa mencoba ini. Jadi kemudian di Jakarta pun, misalnya di kota-kota besar ya, mungkin pemirsa juga tahu atau Bapak pernah mendengar ada tim yang akan menilai. Ya, jadi bangunan sebelum didesain itu akan dinilai dulu, dievaluasi dulu, kemudian sebelum dibangun tentu harus ada izin. Ya, bahwa bangunan ini sudah memenuhi standar desain. Nah, sebagai bangunan yang memperhitungkan beban-beban banyak sebenarnya beban ya, termasuk beban gempa. Ya, jadi tentu harusnya sih dengan kejadian gempa yang pernah diprediksi sebelumnya masih bertahan ya harusnya. Ya, sekalipun rusak tapi tidak roboh. Harusnya seperti itu. Ya. Karena saya lihat bangunan-bangunan tinggi itu termasuk juga yang di Universitas Maranatha itu kan juga termasuk sangat tinggi kan, Pak. Dan saya kan juga pernah tinggal di daerah itu ya, jadi cukup lama juga. Jadi saya pernah merasakan gempanya itu, Pak. Ternyata kalau di tinggi itu terasa sekali itu, Pak. Sangat terasa di tempat yang lebih paling tinggi. Yang di bawah saya tanya enggak terasa. Kalau saya di atas tambahan terasa sekali gitu. Iya, Pak. Bapak menyebutkan di dalam tulisan itu ada dua pendekatan ya yang digunakan dalam mendesain bangunan tahan gempa, yaitu pendekatan kekuatan dan pendekatan fleksibilitas ya Pak. Nah, mungkin pendekatan kekuatan itu apa, lalu pendekatan fleksibilitas itu bagaimana gitu Pak ya. Mungkin dalam konteks ini ada baiknya dijelaskanlah kepada pemirsa supaya walaupun ini pengetahuan tapi mengerti ya bahwa ternyata mengurus bangunan itu, mendirikan bangunan itu tidak sekedar asal ya. Masyarakat kita kan ada kecenderungan begitu ya Pak ya. Yang penting rumah ini kelihatannya sudah ada pondasi, sudah ada strukturnya, ada atap ya, udah aman deh pokoknya dari panas dan hujan. Ya dengan panas dan hujan memang aman ya Pak. Tapi kena gempa kecil ya, yang walaupun dari Cianjur itu kan dari skalanya kan termasuk kecil, 5,6 itu kan. Itu saya pernah dengar juga komparasinya di Jepang itu 5,6 tidak ada satupun yang mati. Tapi ketika di Cianjur 5,6 ada 300 orang lebih yang meninggal kan begini ya. Jadi sebenarnya gempa itu tidak mematikan gitu kan. Yang mematikan adalah bangunan di atas gempa ini. Bisa enggak dia memberikan keamanan atau safety kepada orang yang tinggal. Nah, silakan Pak menjelaskan tentang pendekatan kekuatan dan pendekatan fleksibilitas. Ya, jadi pendekatan ini sebenarnya dimaksudkan ya untuk kita bisa mengantisipasi ya tentu tadi ya, meminimumkan risiko kerugian atau korban yang terjadi akibat kegagalan bangunan. Ya, jadi kalau pendekatan kekuatan itu kita lebih dapat diartikan melawan gitu ya. Jadi kayak gempa yang terjadi itu kita coba lawan dengan sedemikian rupa di bangunan kita ya. Jadi sebenarnya melawan ini dalam tanda petik ya, dalam tanda petik Pak. Artinya gini, bahwa kita punya pengetahuan ya, punya pengetahuan. Jadi contohnya adalah kita bangun bangunan yang lebih ringan. Ya, karena gempa itu sebenarnya merupakan satu gaya kan. Gaya seperti kita ketahui ya, itu massa dan percepatan, perkalian antara massa dan percepatan. Kalau kita ingat hukum Newton, jadi ketika bangunan kita ini ringan, tentu gaya gempa yang masuk kepada bangunan kita ini tentu jauh lebih kecil ya dibandingkan ketika bangunan kita ini berat. Jadi untuk melawan gempa itu ya kita buat sedemikian rupa material bangunan kita ringan.
Ya, misalkan terbuat dari kayu gitu ya. Kemudian kalau di Jepang kan kita bisa melihat ya dari TV, dari ini kalau mungkin yang pernah ke Jepang juga bisa melihat, dan memang negara di sana sangat terkenal dengan risiko gempa yang tinggi ya. Jadi itu bangunannya bangunan kayu, misalnya dinding-dindingnya juga dibuat seringan mungkin ya, seperti material kertas dan sebagainya. Ya, tujuannya untuk supaya ketika gempa itu masuk itu ringan. Jadi, nah tetapi tentu harus diperhitungkan gitu ya, bahwa sekalipun ringan tapi harus tetap dalam satu kesatuan. Nah itulah yang kita sebut detailing nanti. Oh, detailing. Iya, jadi artinya detailing ini yang akan memberikan satu kekuatan khusus karena elemen-elemen dalam bangunan itu satu kesatuan. Ketika menerima beban gempa itu nggak sendiri-sendiri. Ya, jadi bekerja sedemikian rupa sehingga mereka menjadi satu kesatuan. Nah itu penting. Ya penting, karena kalau itu berdiri sendiri percuma. Ya percuma. Ya sekalipun ringan tentu dia akan menghadapi beban yang cukup berat juga gitu ya. Karena dia berdiri sendiri. Nah, pendekatan kekuatan ini satunya lagi nanti lebih ke ini ya, saya nanti jelaskan secara khusus mengenai strong column weak beam, itu juga yang lebih ini lagi ya, lebih perlu semacam pemahaman khusus. Ya, nah pendekatan kekuatan ini lebih banyak digunakan karena memang secara ekonomis ini mudah dilakukan sebenarnya ya, apalagi rumah kayu gitu ya, rumah ringan atau rumah-rumah sederhana yang katakanlah bentuknya itu bisa kita katakan tidak aneh-aneh. Ya, nanti memang ada penjelasan sendiri seperti apakah bentuk-bentuk yang bisa melawan dalam tanda petik kayak gempa itu supaya nggak terlalu berat kerusakannya. Ya, jadi itu tergolong ekonomis. Kemudian pendekatan yang lain atau fleksibilitas. Ya, jadi itu benar-benar di sini dikatakan fleksibilitas lebih ke menerima. Ya, jadi ini pendekatan lebih memerlukan teknologi karena sifatnya adalah mengisolasi bangunan kita. Jadi bangunan kita ini diusahakan untuk tidak langsung berhubungan dengan tanah, tapi melalui satu peredam. Nah ini yang disebut nanti LRB ya, lead rubber bearing misalkan. Contohnya itu ya, ada banyak macam-macam tipe menerima beban gempa ini. Nah tentu ini memerlukan satu teknologi yang lebih advance gitu ya dibandingkan pendekatan tadi ya, misalnya dibuat ringan, kemudian ada strong column weak beam yang nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Nah itu pendekatan fleksibilitas ini memang mahal, tetapi ya sampai saat ini terus berkembang. Ya inilah yang mungkin banyak digunakan ke depan. Ya karena ya diharapkan ini jauh lebih aman lah ya untuk menghadapi beban-beban gempa yang masuk. Kalau saya lihat dari uraian Bapak itu sebenarnya rumah-rumah tradisional Indonesia itu kan sebenarnya ternyata kalau saya pikir dalam konteks pemikiran Bapak itu sudah nenek moyang kita leluhur itu sudah sangat arif sekali ya. Membangun rumah dari kayu, misalnya tidak nempel tanah, lalu ada rumah yang dipakai panggung itu ya Pak ya. Di bawahnya itu dipakai untuk kandang atau tempat hewan apa begitu ya. Apakah memang seperti itu Pak ya? Justru yang model-model yang demikian ini lebih tahan gempa ya Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau kita telusuri ya ada beberapa rumah-rumah tinggal ya yang di Indonesia ini rumah-rumah adat dan sebagainya. Adat, ya. Jadi memang terbuat dari kayu. Kemudian saya pernah membaca dan juga pernah menelusuri memang ya. Jadi ada beberapa rumah yang memang mereka menyadari bahwa daerah-daerah yang mereka tempati itu sering terjadi gempa. Jadi fondasinya gitu ya, di bawahnya dibuat khusus ya. Jadi seperti semacam ada suatu pasir, batu khusus. Jadi kalau terjadi gempa mereka tadi fleksibilitas tapi menggunakan kearifan lokal istilahnya ya. Jadi supaya rumah mereka nggak terguncang terlalu berat dan sebagainya. Juga dilihat dari sambungan-sambungannya. Jadi rupanya nenek moyang kita atau orang-orang yang memang sebelumnya lama ya tinggal di daerah-daerah ya dengan berbagai adat budayanya, rupanya mereka juga sudah memperhitungkan itu ya dari kayu contohnya seperti itu ya. Meskipun ya tentu sekarang kita sudah mulai jarang ya rumah dari kayu jarang ya sekali. itu jarang sekali karena memang kayu juga langka ya udah mulai langka dan sebagainya. Kita lebih ke material-material yang buatan ya, bukan alami lagi.
Ya. Kira-kira begitu Pak Ya, Yohanes. terima kasih Pak Anang. Nah, kita sudah makin melihat ya satu pemahaman yang lebih utuh, lebih mendalam tentang bagaimana satu bangunan itu tahan gempa ya. Dan mudah-mudahan segmen 1 ini sudah mulai mendidik kita bahwa ke depan dalam membangun rumah jangan milih murahnya atau milih murahnya atau milih gampangnya ya, tapi pikirkan bahwa kita tinggal di satu daerah, di satu tempat ya yang sebenarnya itu rawan gempa karena kita termasuk wilayah yang juga ada vulkaniknya juga, ada tektoniknya juga. Kalau bomnya sih belum tahu saya. Mudah-mudahan yang ketiga tidak pernah terjadi ya. Itu mengerikan juga. Nah, kita akan lanjutkan setelah informasi yang satu ini. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Kita masuk kembali ke segmen yang kedua. Nah, Pak Anang, tadi disebutkan bahwa masa ringan, masa bangunan yang ringan ya Pak ya, akan mengakibatkan gempa bumi itu lebih kecil ya, jadi kondisinya akan lebih aman lah begitu ya. Sehingga diharapkan tidak terjadi satu kerusakan yang berat apalagi menimbulkan keruntuhan ya. Nah, tetapi pada sisi yang lain Bapak juga mengatakan bahwa material yang ringan tidaklah cukup ya Pak ya. Tentu harus disertai dengan satu sistem struktur yang kompak dan kuat dengan detailing sambungan. Nah, ini satu kata kunci ya Pak ya, detailing sambungan yang baik sehingga dapat bersama-sama melawan gaya gempa yang bekerja. Nah, Pak Anang, bisa dijelaskan lebih rinci ya Pak ya tentang apa itu fungsi dari detailing sambungan. Kalau ada unsur detail ini kan ada unsur detailnya, sambungan detail. Ya silakan Pak Anang untuk supaya kita punya gambaran. Oh berarti rumah saya ini harus ada satu penilaian atau satu kepastian bahwa detailing sambungannya ini benar. Silakan Pak.
Ya, baik Pak Yohanes. Jadi detailing ini sebenarnya suatu hal yang bisa dikatakan apa ya, seringkali suka diabaikan. Diabaikan Ya, karena remeh sifatnya sebenarnya. Mereka kecenderungannya adalah lebih ke bagaimana satu elemen itu kuat gitu ya. Tapi bagaimana elemen itu nanti berperilaku ketika dihubungkan dengan elemen lain. Nah, itu menjadi sesuatu yang sebenarnya harus kita perhitungkan dengan baik. Jadi detailing ini berfungsi di situ. Jadi detailing ini adalah suatu proses yang harus kita pastikan ya, bahwa ketika bangunan itu dibangun di lapangan, ya itu diharapkan bangunan ini berperilaku seperti yang kita desain. Ya, dan tentunya itu bisa terjadi kalau sambungannya, kalau tekukannya, ya nanti bicara mengenai kalau di bangunan beton itu ada baja tulangan, jadi besi ya, orang umum awam biasanya menyebutkan besi beton gitu ya. Itu juga bagaimana ditekuknya, bagaimana nanti disambungnya, ya kalau di kayu bagaimana detailing sambungannya, baja juga begitu, bagaimana baut-bautnya dan sebagainya. Nah itu bicara mengenai detailing. Ya, dan ini seringkali diremehkan. Kenapa? Ya, kita bisa lihat dari kejadian-kejadian gempa yang terjadi ya. Itu bangunan-bangunan itu roboh gitu ya. Ada yang satu kolom itu copot, tapi kolomnya ini utuh, tapi dia terlepas dari elemen yang lain, elemen balok. Jadi ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan detailingnya. Ya, harusnya dia masih kuat dan sebagainya, tetapi gara-gara terlepas ini tidak hanya merugikan satu elemen, tapi tentu satu rumah ini ambruk gitu ya. Ya, jadi prinsipnya sederhana sebenarnya ya. Detailing ini bicara mengenai satu kesatuan. Misalkan kalau kita bangun rumah Pak ya, kan mulai dari fondasi gitu ya. Pemirsa mungkin tahu ya, dari fondasi dulu kita bangun. Nah, kemudian dari fondasi ini kita bangun tiang-tiang. Ya, biasanya tiang sebelum tembok kan. Nah, antara fondasi dengan tiang ini harusnya ada semacam angkur ya, penghubung. Ya, kenapa? Karena ketika terjadi beban kayak gempa ya, kayak gempa kan dari bawah ya. Itu tiang kita itu masih sanggup berdiri gitu ya, karena dia terhubung dengan baik, ya terangkur dengan baik dengan fondasinya. Nah itu ada detailing di situ. Kemudian kolom ya tiang itu, kemudian kan kita bangun tembok tuh. Nah tembok-tembok, seringkali tembok ini tidak diberi satu detailing dengan sambungan yang baik dengan kolomnya. Ya bisa kita lihat misalkan dalam foto-foto kalau pemirsa atau Pak Yohanes lihat itu temboknya roboh. Nah itu dia tidak terangkai dengan baik dengan kolom ini, tiang ini, harusnya dia terangkai gitu loh dengan satu detailing khusus. Ya sehingga ketika terjadi guncangan, tembok ini nggak roboh. Nah tembok roboh ini kan berbahaya. Berbahaya sekali. Iya berbahaya sekali, dan juga roboh ini juga mengakibatkan tidak adanya satu kesatuan lagi. Kolom tidak bersatu dengan temboknya, yang harusnya ini ketika beban gempa digoyang-goyang gitu kan tetap kuat ya, semua terangkai. Nah nanti di atas juga begitu. Di atas itu kita kenal istilahnya ada ring balok yang melingkar gitu ya di atas tiang kita, kemudian ada balok melingkar. Ini juga begitu, harus jadi satu kesatuan dengan kolom kita tadi, termasuk dengan atapnya. Ya, jadi kira-kira dari bawah sampai ke atas, merambat ke atas itu harus menjadi satu kesatuan, dan disitulah diperlukan detailing. Ya, jadi bisa dibayangkan pemirsa ya sampai Yohanes, ketika guncangan itu terjadi, mereka terangkai masih tetap dalam posisi utuh gitu. Dan itu diharapkan sampai gempa terjadi kan, kalaupun ini kan doyong ya, tapi nggak boleh runtuh. Nah itu yang disebut tahan gempa sebenarnya. Ya. Rusak bisa saja, retak-retak temboknya mungkin dan sebagainya, tapi tidak roboh. Nah, itu prinsip detailing. Pak, kira-kira pengetahuan apa yang dapat diberikan secara sederhana supaya para pemirsa yang mungkin ya saat ini kan kita masih bersyukur ya daerah kita mungkin tidak sampai seperti Cianjur ya Pak, tapi kan bisa terjadi ya Pak ya. Oh, sangat bisa. Sangat bisa terjadi Sangat kan. bisa. Apalagi daerah Jawa Barat dan Ya. Bandung ini kan ada Lembang itu ya Pak. Ya, ada sesar. Sesar ya Pak. Lembang. Sesar ya, sorry. Ada sesar itu ya Pak. Nah Pak, kira-kira bagaimana Pak supaya orang tahu? Kalau gitu saya akan coba dari informasi Bapak ini sekarang saya akan memeriksa detail sambungannya. Ini kira-kira mereka harus kontak siapa supaya
memastikan bahwa rumah ini sudah terang ya. Atau jangan sama nanti sudah ada gempa baru oh ya temboknya lepas, tiangnya ambruk. Nah, Ya. tapi kan sudah mengenai manusianya. Ya, terjadi. Gimana itu Pak? Ya, memang ini kesulitan kita ya. Di Indonesia itu masalah utama, jangankan rumah Pak, saya pernah investigasi satu gedung itu bahkan gambarnya hilang. Gambar bangunan gambar struktur kita katakan, kita sebutnya as-built drawing. Jadi gambar saat dibangun itu seperti apa konstruksinya gitu ya. Ini dikasih apakah detailingnya seperti apa itu harusnya ada. Ya harusnya ada itu. Ini gedung saja ya, apalagi gedung pemerintah itu nggak ada, hilang gitulah ya. Itu kan repot. Nah rumah, apalagi rumah tinggal kan, pasti nggak punya gambar secara khusus mungkin. Tapi mungkin saja ada juga disimpan. Nah di situ bisa terlihat sebenarnya. Jadi ada dua kemungkinan, Pak Yohanes menurut saya. Yang pertama, kalau ada punya gambarnya, gambar struktur rumah itu bisa terlihat bagaimana hubungan antara fondasi dengan tiang tadi. Ya, kemudian apakah di tiang tadi diberi semacam stek-stek gitu ya ke temboknya. Nah, memang kalau sudah jadi itu nggak bisa dilihat, nggak terlihat. Ya, meskipun itu bisa kita katakanlah kita analisis ya. Jadi di teknik sipil di lab struktur juga bisa mengidentifikasi apakah di situ ada detail tulangan atau apa bisa. Ya, tetapi itu tentu memerlukan effort, usaha gitulah ya. Nah, jadi kalau sudah jadi memang agak susah ya. Nah, kecuali kalau punya gambarnya. Kalau punya gambarnya nanti bisa dicek gitu ya. Tapi kalaupun tidak punya, ketika terjadi gempa itu bisa dilihat ya. Misalkan katakanlah dalam satu bangunan gitu ya terlihat ada retakan yang ya di daerah tiang itu lurus gitu ya. Nanti bisa dilihat itu ya. Ya kalau ketika terjadi retakan-retakan dan sebagainya itu bisa dicek ya nanti seperti apa ya kondisinya gitu ya. Memang belum tentu retakan itu karena gempa ya, tapi bisa juga karena tanahnya turun, bisa juga karena bangunannya memang rusak gitu ya, ada kerusakan di bangunan, ya macam-macam. Tapi mungkin membutuhkan orang teknik sipil, Pak Yohanes untuk bisa memeriksa itu, karena itu butuh pengetahuan ya, kira-kira seperti itu. Ya Pak Anang, terima kasih Pak Anang. Pak Anang, itu kan ada salah satu alat yang digunakan untuk memisahkan pondasi ya Pak ya. Pondasi dengan struktur atasnya. Nah, itu bentuknya berupa bantalan yang terbuat dari karet Pak. Ya. Dengan lembaran baja yang di dalamnya dikenal dengan lead rubber bearing, LRB ya. Nah itu Pak, apa fungsi dari LRB itu Pak ya? Ya, jadi ini sebenarnya sudah mulai banyak ya, LRB ini digunakan sebagai katakanlah satu elemen untuk kita bisa memisahkan, mengisolasi bangunan kita ya dengan fondasi ya, dengan tanah. Kenapa? Ketika terjadi gempa bumi itu gaya gempa itu merambat melalui tanah dulu ya dari fondasi. Nah, LRB ini berfungsi untuk mereduksi. Jadi kita reduksi, katakanlah kita serap di karet itu. Jadi karet itu yang diisi baja ya. Jadi ini bukan sembarang karet ya. Karet tertentu kemudian ada lembaran-lembaran baja di dalamnya. Ya ini tentu harus sanggup menahan beban gedung di atasnya. Selain nanti menahan guncangan yang terjadi. Jadi yang meliuk-meliuk nanti adalah karet dengan lembaran-lembaran baja ini aja. Sementara bangunan kita lebih cenderung tetap nggak terlalu guncangannya nggak terlalu masuk ke dalam. Ya, jadi ini prinsipnya hanyalah mengisolasi energi gempa itu supaya tidak semuanya masuk ke gedung kita, ke bangunan kita. Jadi prinsipnya itu. Tentu ini membutuhkan satu pemahaman yang lebih dalam ya. Dari sekedar pendekatan tadi ya, bangunan-bangunan yang ringan dan sebagainya. Nah, ini memang saat ini belum banyak digunakan ya, terutama untuk kalau bangunan-bangunan tinggi sudah ada beberapa jalan layang sudah banyak digunakan. Ya, jalan layang sudah banyak digunakan karena memang tujuannya supaya ini jauh lebih aman gitu ya, jauh lebih aman dalam memprediksi gempa yang kita tidak tahu berapa besarnya dan kemana arahnya. Jadi lead rubber bearing ini siap ke arah manapun dia meliuk-meliuk gitu ya.
jadi siap. Ya kalau gedung kan itu terutama kalau gedung kita bentuknya tidak beraturan, itu kadang-kadang gempa arah tertentu itu lemah, arah sebaliknya bisa kuat gitu loh. Makanya kalau pemirsa atau Pak Yohanes lihat, rumah tahan gempa itu harusnya denahnya yang paling bagus lingkaran. Lingkaran ya. Ada ya, mungkin di rumah di Jogja itu pernah mungkin pemirsa lihat atau Pak Yohanes. Itu ada rumah tahan gempa dibuat seperti lingkaran gitu ya. Ya tapi kan jelek ya. Ya, bentuk Ya artinya nggak semua orang suka gitu. Nggak tahu kalau ada pemirsa mungkin suka rumah yang bulat itu. Itu aman. Kenapa? Dari segala arah dia siap. Siap ya. Ya sementara kalau bangunan-bangunan yang cenderung pipih gitu kan, dari arah memanjangnya kuat, tapi dari arah memendeknya dia dihajar gempa lemah. Nah itu contoh lah, contoh seperti itu kira-kira Pak Yohan. Jadi kalau LRB ini mau dihajar kemanapun dia siap, karena dia memisahkan, memisahkan. Pak, apakah LRB itu seperti kalau kita di mobil itu seperti ada shockbreaker-nya gitu ya Pak? Bukan ya Pak? Ya, jadi gini. Kalau mobil itu kan ada jalan kan ada goncangan begini kan. Lalu ada seperti ada shockbreaker-nya gitu Pak. Apakah sama ya Pak ya? Ya, prinsipnya sih mungkin sama ya, meredam guncangan gitu ya. Tapi mungkin shockbreaker ke arah vertikal gitu ya. Vertikal ya. Ya ini ke arah horizontal. Ya, ke arah horizontal. Cuma kalau shock ya sebenarnya ada fungsi peredaman juga ya. Jadi selain kalau ada itu kan istilahnya kita kalau di shockbreaker itu ada spring, ada damper Pak ya. Jadi spring untuk bisa melar, kemudian damper untuk meredamnya itu ya. Nah kalau di LRB ini dia sifatnya damper ya, meredam. Ya, meredam. Jadi cukup meredam tapi dengan menggunakan karet tadi dan bantalan besi. Saya itu sempat berpikir begini Pak. Di Jogja itu ya, itu kan pernah terjadi gempa ya Pak ya. Lalu di dekat Jogja itu kan ada Candi Prambanan. Lalu di Muntilan ada Borobudur. Ya. Itu kan semuanya dekat Gunung Merapi juga ya Pak ya, Gunung Merapi gitu ya. Itu apakah juga struktur ya, ini memang agak melenceng sedikit ya Pak ya. Tapi kalau saya lihat seperti Candi Prambanan sudah ratusan tahun ya, kok masih bisa bertahan ya. Borobudur itu juga seperti itu ya, walaupun sempat direhab dan sebagainya. Tapi kan secara struktural itu kan masih kokoh ya Pak ya. Padahal mereka kan tidak pernah mengenal RRB itu ya Pak. Betul. Ya, tapi kok bisa ya Pak ya? Itu saya pertanyaan yang sempat muncul juga. Gitu. Iya. Ini kan bangunan yang besar, berat lagi. Batu disusun sampai sekian tingginya itu ya. Tapi kalau kena gempa ya ada yang runtuh saya pasti. Tapi secara struktur itu kok kuat gitu ya Pak ya. Apakah ya, ini bukan harus dijawab kalau ini bidang yang lain, tapi ini pertanyaan yang sempat muncul begitu. Ya, memang kalau bangunan-bangunan lama ya memang kita bisa lihat ya bangunan-bangunan itu terkenal dengan bentuknya yang besar-besar. Ya, mereka cenderung lebih kuat karena besar, kemudian juga lebih sederhana ya, simetris. Biasanya kan simetris gitu ya, cenderung bulat gitu ya, candi-candi ya simetris, bulat. Kemudian juga meruncing ya ke atas gitu ya. Sebenarnya itu bentuk-bentuk yang saya pikir mereka sudah paham ya, itu paling cukup stabil lah untuk menahan beban gempa yang ada gitu ya. Selain tentu dari kekuatan materialnya ya, kekuatan material. Memang bangunan-bangunan dulu memang cenderung lebih besar ya, lebih besar-besar dan sebagainya. Nah memang nanti kita belajar ya bahwa semakin ke sini kita mengenal ilmu statistik, probabilistik bahwa gempa itu nggak mungkin terjadi dalam rentang waktu sekian gitu ya. Mungkin dalam 50 tahun umur bangunan pun belum tentu itu kena gempa yang kuat. Makanya lebih ramping-ramping dari sisi ekonomis, tapi sebenarnya tetap desainnya keamanan. Nah, tapi karena ilmu statistik kita sudah berkembang, kita berani mungkin lebih ramping, tapi ketika terjadi gempa kuat yang kita tidak tahu apakah seumur bangunan itu kena ada gempa, itu bangunan kita diharapkan masih berdiri. Jadi kira-kira berkembangnya ke arah gitu, Pak Yohanes. Jadi kita secara ekonomis saat ini memang lebih irit gitu loh. Tapi secara pengetahuan kita jauh lebih maju. Ya, lebih ramping, tapi teknologi kita mendukung gitu loh. Untuk itu. Ya kalau zaman dulu mungkin mereka pemahamannya pokoknya kuat gitu ya, gede, ya kokoh, kemudian simetris. Saya lihat ya beberapa candi itu kan bentuknya kan juga gitu ya.
Kemudian meruncing ke atas itu juga bentuk-bentuk yang sederhana. Ya, saya pikir itu yang bisa kita Ya, simpulkan sementara. ya. Nah, Pak, LRB itu kan untuk bangunan di Indonesia kan masih sedikit ya, Pak, karena membutuhkan kemampuan desain dan juga pembangunan yang lebih komprehensif ya, Pak ya. Lalu mengingat beban gedung tinggi itu kan lebih berat ya. Sampai kalau puluhan tingkat gitu ya, pencakar langit itu ya. Apakah di Malaysia atau mungkin juga di negara-negara Amerika, di Eropa juga begitu ya. Nah, daripada jalan layang. Ya. Mungkin LRB-nya gedung dengan jalan layang kan beda ya, Pak ya. Ya, ininya lebih berat jenisnya. gedung ya, Pak ya. Gedung lebih berat. Lebih berat ya. Nah, sekarang Pak, dari yang Bapak amati untuk pembanding saja, Pak. Kalau di Jepang itu apakah umumnya, Pak ya? Karena mereka kan negara maju ya, Pak ya. Jadi dari sudut desain dan juga pembangunan itu lebih sudah lebih siap lah menghadapi gempa. Apakah juga supaya mereka tahan ini kebanyakan ya, tidak semuanya menggunakan sistem LRB itu ya, Pak ya. Sebenarnya sih saya tidak tahu dengan pasti ini ya, Pak Yohanes. Tapi dari dari jurnal, kemudian dari beberapa pengetahuan ya, dari beberapa fans yang saya baca, sebenarnya LRB ini cukup ya, artinya untuk rumah-rumah yang ini tidak signifikan bisa membantu untuk meredam gitu ya. Dia signifikan ketika bangunannya itu cukup agak tinggi. Tapi meskipun nanti kalau tinggi sekali udah beda lagi, Pak Yohanes. Jadi ini memang ke depan ini semakin spesifik gitu ya, semakin spesifik gimana kita bisa mengantisipasi gempa ini ya. Misalnya LRB nanti untuk tertentu udah nggak ekonomis lagi dan sebagainya, ada metode yang lain. Nah, kalau rumah-rumah tentu LRB ini tidak ekonomis mestinya ya. Kenapa? Karena mahal ya, Pak. Iya, tentunya dan tidak diperlukan itu, karena sebenarnya ini digunakan untuk bangunan-bangunan yang katakanlah ketinggiannya di atas ketinggian 5 gitu, Pak ya. Karena ketika bangunan-bangunan itu semakin tinggi, itu beban gempanya menjadi dominan. Jadi seperti kita ketahui, mungkin pemirsa ada yang belum paham ya, ketika kami mendesain gitu ya, dari teknik sipil mendesain, itu kita perhitungkan dari berbagai macam gempa yang mungkin terjadi pada bangunan ini semasa umur hidupnya nanti. Ada beban gravitasi gitu ya, beban angin. Ya, kalau di luar kita ada beban salju. Ya, itu kita perhitungkan. Ya, bahkan kalau di pantai mungkin ada tsunami dan sebagainya, air ya, dan termasuk beban gempa. Ya, nah, di antara beban-beban itu kita kombinasikan. Ya, mana yang lebih dominan. Nah, kalau bangunan kita tuh bangunan 1 lantai, 2 lantai itu lebih dominan beban gravitasi daripada beban gempanya. Ya, jadi tidak ekonomis rasanya kalau pakai LRB gitu ya. Karena kita cukup menggunakan tadi ya, ringan, detailingnya benar. Saya pikir itu sudah cukup. Karena sekalipun kena gempa gitu ya, tapi beban gempa itu goyangannya itu enggak seberat ketika bangunan itu semakin tinggi. Ya, jadi prinsipnya semakin tinggi bangunan, periode waktu getar kembali ke posisi semula itu makin lama gitu ya. Jadi tentu itu merupakan risiko tersendiri yang harus kita perhitungkan. Kalau untuk jalan layang, apakah harus Pak LRB itu harus dipasang? Karena kalau saya bayangkan Pak, jalan layang itu kan kadang-kadang dilewati kendaraan itu kan dengan tonase tinggi ya Pak ya. Truk dan sebagainya. Truk yang bebannya masih ditambah lagi dengan bebannya dia. Beban tambahannya begitu kan. Itu kan apakah harus kalau jalan layang itu apakah harus ada LRB juga? Sebenarnya LRB ini dipakai di jalan layang karena ada satu prinsip lain yang bukan karena beratnya, Pak Yohanes, tapi karena kita sebut redundansi dari jembatan tiang itu kecil sekali. Jadi kan kalau Pak Yohanes dan pemirsa tahu ya, jalan layang itu ada pilar-pilar begitu ya. Nah, pilar-pilar itu ketika terjadi gempa gitu ya, tentu kita harapkan dia kuat ya menahan itu ya. Nah, tetapi jauh lebih efektif ketika di antara jalan itu dengan penyangganya itu ada LRB. Jadi itu jauh lebih aman daripada kita mengharapkan ya tiang ini kuat gitu ya. Jadi kemungkinan ketika terjadi beban gempa yang besar, kita arahnya juga kan
jalan layang itu memanjang ya. Memanjang. Ya, jadi ini memang resikonya harus lebih kita perhitungkan gitu ya. Jadi penggunaan LRB ini akan membuat jauh lebih aman ya daripada nanti penggunaan strong column beam nanti yang lebih tentu itu yang umum kita gunakan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi pendekatannya lebih bukan ke berat, tapi ini terkait mengenai faktor lebih aman lah ya ketika berhadapan dengan beban gempa yang nanti bolak-balik ya, kita tidak tahu dari mana arahnya dan sebagainya. Ya, kita makin diperkaya ya dengan pengetahuan bangunan tahan gempa, tapi juga bagaimana kita harus mengantisipasi. Dan salah satu catatan adalah mulai sekarang memperhatikan ini arsip atau gambar itu ya, supaya kita lebih melihat apakah rumah saya ini atau rumah kita ini sudah memperhatikan detailing sambungan tadi. Ya. Nah, kita akan lanjutkan setelah informasi yang satu ini. Mercy mild, God and
Kita kembali ke segmen ketiga, segmen penutup. Nah, mudah-mudahan ini percakapan yang makin memperkuat kita supaya kita menjadi orang yang lebih antisipatif terhadap peristiwa-peristiwa gempa yang terjadi. Karena kita hidup di dalam satu wilayah yang rawan gempa. Nah, Pak Anang, kita kembali ke Pak Anang ya. Dalam hal ini Pak, dalam satu teori yang Bapak kemukakan ini saat ini banyak sekali digunakan prinsip kolom kuat, balok lemah ya, strong column, weak beam ya. Nah, prinsip ini Bapak sebutkan sejatinya berada di tengah-tengah pendekatan kekuatan dan fleksibilitas yang Bapak katakan tadi. Yang di dalam desainnya mengizinkan terjadinya kerusakan pada balok yang berfungsi sebagai sekring untuk melawan gaya gempa yang masuk ke dalam sistem struktur. Nah, sekarang pertanyaan saya itu apa itu Pak? Model atau pola dari kolom kuat balok lemah ini. Ya, silakan Pak. Ya, baik Pak Yohanes dan pemirsa. Jadi gini, mungkin saya mulai dari sekring dulu ya istilahnya, mungkin supaya bisa dibayangkan gitu, seperti apa. Pemirsa mungkin lebih banyak tahu tentang sekring ini daripada strong column weak beam gitu ya. Jadi seperti kita tahu ya Pak Yohanes dan pemirsa, sekring ini fungsinya untuk memutus arus ya, ketika arus besar itu entah dari mana gitulah ya, entah dari petir, entah dari apa itu masuk ke dalam jaringan listrik di rumah kita. Jadi karena sekring ini dibuat dari semacam tentu kawat ya, kecil gitu, kemudian ketika arus besar itu masuk tentu dia akan putus. Ya, dan putus ini akan menyelamatkan seluruh tentu barang-barang elektronik di rumah kita ya, karena udah berhenti sampai di situ arusnya. Nah, sebenarnya prinsipnya mirip seperti sekring ini. Jadi ketika kita mendesain ada beberapa poin penting lah ya, saya coba poinkan seperti apa strong column weak beam, karena ini prinsip yang menarik sebenarnya. Ini banyak digunakan untuk bangunan-bangunan yang 2 lantai, 3 lantai dan sebagainya ya, yang terutama di daerah rawan gempa gitu ya. Jadi ketika beban gempa itu masuk ya ke dalam sistem struktur kita, kan kita tidak harapkan dia kemana-mana ya. Tentu kita tidak tahu juga dia akan mengalir kemana gitu ya. Nah, dengan membuat balok itu menjadi lebih lemah, ya kita bisa pastikan bahwa energi gempa nanti akan diserap di situ. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kok dibuat lemah? Ya, jadi kita istilahnya begitu ya. Jadi artinya sengaja dibuat gagal di balok ya. Balok mungkin pemirsa tahu ya. Jadi elemen dalam bangunan itu setidaknya ada 3 ya. Ada tiang yang kita sebut ya. Kemudian ada kolom. Tiang itu kita sebut kolom. Kemudian balok beam, ya balok ini bertumbuh pada kolom. Kemudian pelat lantai. Ya, jadi beban-beban gravitasi seperti kita ini ya, misalkan berada di dalam ruang kelas itu kan diterima oleh pelat lantai ya. Pelat lantai menerima beban-beban kita, kemudian juga alat-alat listrik, kemudian lampu yang menggantung itu diterima juga. Nah, kemudian dari plat itu masuk ke balok. Ya, balok-balok itu ada di tepi-tepi, kemudian dari balok itu turun ke kolom. Dari kolom kemudian dialirkan ke fondasi. Jadi fondasi inilah yang paling akhir menerima beban kita. Nah, balok ini sengaja kita buat sedemikian rupa, itu nanti ketika terjadi beban gempa, itu ada bagian yang sengaja dibuat leleh, rusak gitu ya. Tapi tentu masih bisa diperbaiki. Ya, kenapa kok ini kita lakukan? Supaya energi gempa yang masuk itu bisa diserap ke situ. Ya, dia tidak kemana-mana. Ya, jadi tidak mengarah terutama ke kolom tentunya ya, karena kolom ini yang tadi konsep bangunan kita ini boleh rusak tapi nggak boleh runtuh. Nah, kolom ini nggak boleh gagal. Ya, kalau kolom ini sampai gagal, berarti bangunan kita kolaps, pasti runtuh. Makanya satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah balok, karena balok ini kalau bisa kita desain rusak duluan, karena beban gempa tadi masuk, balok ini tidak akan runtuh dengan tiba-tiba. Jadi dia pasti punya tanda-tanda dan masih ada kesempatan untuk evakuasi. Harusnya seperti itu. Kalau desainnya benar. Ya, jadi ini prinsipnya seperti sekring ya. Jadi saat masuk ke balok-balok tadi diharapkan sebanyak mungkin balok ini mengalami kerusakan
ya dengan baik, merata kita atur. Nah, sehingga energi gempanya bisa diserap di situ, bangunan rusak tapi masih bisa berdiri. Ya, jadi prinsipnya kira-kira seperti itu ya, seperti Sekring itu. Ya, saya bisa membayangkan Pak, tapi saya belum jelasnya balok yang dibuat lemah itu, misalnya ini balok Pak, ini ada tiang, ada kolom Pak ya. Lalu di sini kan ada baloknya. Ya. Nah balok ini kan juga pakai beton juga Pak. Ya. Nah beton ini bagaimana maksudnya dibikin lemah? Caranya gimana itu? Ya, begini Pak Yohanes sama pemirsa ya, mohon maaf ini saya tadi lupa menjelaskan. Di strong column beam ini memang di balok beton gitu ya. Kalau di balok di baja memang sendiri nanti ya, baja nanti ada namanya tertentu ya. Sama prinsipnya dibuat lemah juga. Kalau di bangunan baja itu ada tempat-tempat tertentu. Nah, tadi Pak Yohanes menyatakan satu balok ya, balok ini coran beton gitu ya. Beton, ya. Kemudian ada tulangan-tulangannya, ada besi-besinya. Nah, kita desain sedemikian rupa ya supaya tentu ya beton-betonnya ini tetap utuh nanti. Tapi baja besi ya, besi tulangan, besi beton yang kita biasanya pemirsa mungkin tahu besi beton ya, tukang-tukang nyebutnya besi beton. Itu yang kita buat rusak duluan. Ya, tapi baloknya ya terutama besi beton yang arah memanjang. Jadi ini memang udah spesifik ke ilmu prodi teknik sipil Pak Yohanes pemirsa ya. Jadi kita bisa desain sedemikian rupa sehingga nanti besi betonnya ini dulu yang mengalami kegagalan, kerusakan. Tapi betonnya itu harus utuh. Ya, jadi ada kerusakan mungkin ya ada semacam kehancuran atau apa, tapi betonnya sendiri diharapkan jangan sampai betonnya ini berhamburan ya. Nah, itu harus detailing namanya. Jadi disitulah detailing ini diperlukan. Kalau betonnya sampai berhamburan keluar gitu ya, kena gempa itu udah kita kolaps sudah. Ya, jadi memang disinilah ada detailing khusus, kemudian ada perhitungan khusus, ya sedemikian rupa itu diajarkan di teknik sipil. Bagaimana mendesain balok ini sedemikian rupa supaya nanti di ujung-ujungnya biasanya kita buat di ujung-ujung yang lemah. Jadi nanti ketika terjadi energi gempa masuk, inilah yang terus menyerap energi gempanya. Jadi rusak, tapi bangunan mungkin ini akan membuat doyong ya, mungkin membuat sedikit deformasi gedung, tetapi tidak sampai roboh, karena kolom masih berfungsi dengan baik. Ya, jadi desainnya pun juga sudah memperhitungkan itu semua, bahwa ketika nanti balok ini rusak, kolomnya ini masih bisa berdiri. Harusnya seperti itu, pemirsa dan Pak Yohanes. Artinya gini. Ketika terjadi gempa itu, ya seperti tadi di awal kita diskusikan ya, penghuni itu bisa melindungi dulu dirinya gitu ya dari pecahan-pecahan. Biasanya ya yang kena goyangan ini atap ya, atap-atap plafon itu yang jatuh ya. Kemudian barang-barang elektronik yang ada di atasnya itu kan kita harus melindungi kepala kita ya. Nah, kemudian berlindung di bawah meja atau di bawah itu, ya kita sangat tidak mungkin sekali untuk bisa keluar kalau bangunannya itu 2 lantai ke atas pasti ya. Kalau di rumah pun, ya sebenarnya juga kita harus hati-hati kalau harus lari keluar gitu ya, karena cepat itu waktunya ya. Memang makanya standarnya memang kita bersembunyi, lindungi kepala, sembunyi di tempat yang ini. Nah itu harusnya bisa terjadi ketika tadi ya, bangunan kita ini boleh rusak tapi nggak boleh runtuh. Jadi kita masih bisa dievakuasi nanti. Ketika selesai gempa itu langsung harus segera keluar. Harus segera keluar, semua dievakuasi keluar karena mungkin saja terjadi guncangan berikutnya. Bahkan saya bayangkan itu kalau lihat yang di Cianjur ya Pak ya. Ya. Ini bukan rumah ambruk, tapi bisa ambles ke dalam. Oh, ya. Itu kan begitu Pak ya, sampai masuk ke dalam begitu kan, orangnya sampai ke dalam begitu kan, evakuasinya menjadi susah sekali kan. Jadi orangnya bukan di keruntuhan aja, tapi orangnya masuk ke dalam. Rumah ini bahkan seperti bumi seperti terbelah gitu kan. Ya. Nah itu kan yang susah ya, walaupun ada. Ya, jadi kalau sudah sampai ke situ ada kejadian bangunannya kuat, tapi tanahnya ambles. Nah ini kalau di tanah ini memang perilakunya beda, ada beberapa macam nanti. Pak Yohanes, ada terkait mengenai likuifaksi, mungkin pernah dengar ya, gempa yang di Palu kalau tidak salah itu sampai terseret. Nah, jadi likuifaksi ini tanah mencair, jadi bisa dibayangkan kan, yaitu sebenarnya proses bagaimana
air dalam tanah itu teraduk-aduk kena beban gempa ya. Jadi tanah sifatnya lebih liquid tentunya ya, dan itu sudah nggak sanggup lagi menahan beban. Mau dibuat seperti apapun ya udah dia ambles pasti. Tapi masih mending sih kalau ambles saja, tapi bangunannya ini ya Masih tentu utuh ya. orangnya masih diharapkan yang penghuni di dalamnya sih harusnya sih masih artinya kerusakan korban jiwa masih diharapkan sih masih terhindar ya, bisa terhindarkan. Nah, tapi kalau memang udah ambles dan sebagainya tanah itu ya, jadi memang kalau udah berhubungan tanah ini memang ya perlu dicek ya apakah daerah tersebut berpotensi likuifaksi. Ya itu membuat tanah ya ambles itu langsung. Kan itu kan ada Pak, sebelum bangun rumah kan juga ada mengukur ya Pak ya. Ya, Apakah sondir tanah ini namanya, disondir juga apakah solidnya tuh berapa ya, betul. berapa meter dan sebagainya. Ya. Salah begitu ya Pak ya. Supaya tahu bahwa kalau nanti terjadi sebuah gerakan tanah, ini tidak sampai misalnya agak lereng begini, lalu dia mengalami seperti longsor begitu Pak ya, menjatuhi mengenai bangunan itu kan. Ya. Orang bisa terkubur kan. Betul. Di Cibubur kan di daerah itu kan juga sama, di Cianjur kan juga sama itu kan begitu. Jadi memang tanah itu ya bagian yang penting juga yang harus kita perhatikan. Makanya ada istilah penyelidikan tanah. Itu dibor seperti Dibor Pak itu Yunes tadi ya. Dibor sampai ke dalaman tertentu, kemudian dianalisis. Jenis tanahnya seperti apa. Bor tadi juga bisa memperlihatkan apakah sudah sampai ke tanah keras. Ya, nanti ketika udah sampai ya itu menjadi acuan kita. Kalau kita pasang fondasi, ya fondasi tiang pancang biasanya mungkin Pak Yohanes atau pemirsa tahu bagaimana tiang pancang itu diketok-ketok sampai ke tanah keras. Ya seperti itu fungsinya supaya beban-beban itu langsung masuk ke tanah keras. Dan diharapkan itu tentu jauh lebih kuat ya menghadapi gempa ya, karena kita udah berdiri di atas tanah keras gitu ya. Ya jangan mendirikan rumah di atas pasir, kira-kira seperti itu. Firman Tuhan katakan, tapi harus di atas batu. Pak, dalam konteks ini untuk menghadapi gempa, minimal Bapak menyebutkan ada 3 elemen ya Pak, struktur penting, yaitu elemen kolom, balok, dan pelat. Ya, tadi Bapak sudah jelaskan kolom dan balok. Tapi yang belum Bapak jelaskan ini tentang pelatnya itu Pak. Itu bagaimana Pak ya? Ya, jadi pelat itu pelat lantai sebenarnya ya. Sebenarnya itu lantai. Lantai itu kita sebut pelat ya. Di rumah kita tentu ada lantai ya. Kalau rumahnya satu lantai sih langsung ke tanah itu pasti Pak ya. Nah mungkin yang rumahnya ada 2 lantai ya. Itu ada pelat lantai di situ. Nah pelat lantai ini sebenarnya tentu ya. Kalau dalam beban gravitasi ini menahan beban-beban kita ya. Kita kemudian barang-barang kita, furniture, kemudian keramik dan sebagainya itu menahan beban itu. Tapi pelat lantai ini juga bisa menjadi perangkai dari kolom-kolom yang ada, dari tiang-tiang yang ada. Ya ini perangkai menjadi satu kesatuan ya, jadi bergeraknya bersama-sama. Karena ada pelat ini. Nah ini makanya perlu detailing khusus antara sambungan pelat ini dengan kolom-kolom tadi, dengan balok-balok ya. Karena ketika ini menjadi satu kesatuan, ini pelat ini sangat membantu gitu ya. Masing-masing tiang ini bekerja bareng-bareng ketika terjadi beban gempa. Ya, jadi itu yang dan tentunya harus didesain sedemikian rupa ya, tidak hanya bisa menahan gravitasi, tapi juga siap merangkai semua kolom-kolom yang ada ini menjadi satu kesatuan. Ya, jadi fungsinya seperti itu kira-kira pelat lantai ini ya. Makanya ya tentu kalau hanya karena beban gravitasi kan kita sering pernah lihat ya, itu pelat lantai sampai roboh dan sebagainya. Ya bahkan ada yang nggak kena gempa tapi dia udah retak dan sebagainya. Nah itu berbahaya sebenarnya. Karena belum terjadi gempa saja dia udah retak-retak gitu ya. Gimana nanti? Nah, ketika terjadi gempa dia harus tidak hanya menahan orang yang di atasnya, tapi juga membawa seluruh kolom ini bergerak bersama-sama, tiang-tiang ini bergerak, itu sangat tidak mungkin sekali. Ya, jadi pasti harus segera diperbaiki kalau ada pelat lantai atau apa yang retak-retak dan sebagainya. Ya, jadi itu biasanya hal sepele tapi suka diabaikan. Kira-kira begitu, Pak Yohanes. Ya, Pak. Lalu dalam catatan Bapak itu kan bahwa untuk bangunan tahan gempa itu kan mengacu kepada SNI 2847 ya Pak ya, 2019.
Jadi itu mensyaratkan ya Pak, diberikan tulangan pengekang dengan kait gempa 1350, 1350 itu ya, pada elemen kolom yang dibangun pada daerah rawan gempa. Nah, dalam praktiknya Pak, pembuatan dan pemasangan tulangan pengekang ini tidaklah mudah. Ya. Apalagi untuk kolom-kolom berdimensi yang besar ya, yang umum dipakai untuk gedung-gedung yang tinggi ya, seperti apartemen, jembatan, dan jalan layang. Nah, berarti Pak, dengan persyaratan dari SNI 2847 itu dapat digunakan, apakah juga dapat digunakan untuk juga dipakai untuk mengukur syarat rumah tinggal ya Pak ya? Ya. Ini pertanyaan juga. Lalu jadi kalau rumah-rumah tinggal ini umumnya sebenarnya apakah tidak diawasi? Kalau yang real estate saya percaya yang kita memperhatikan, tapi apakah pemerintah tidak juga peduli dengan rumah-rumah tinggal yang di luar real estate ya Pak ya? Ini pertanyaan juga ya. Ya, tentu SNI ini dimaksudkan untuk semua ya. Jadi di SNI itu sudah disebutkan Pak Yohanes dan pemirsa, mungkin ini juga informasi ya ketika nanti mau membangun rumah gitu ya, atau menempati rumah yang sudah rumah bukan baru lah ya, bukan yang dibangun sejak awal, kita tahu gitu ya, bahwa SNI kita ini sudah mengakomodasi semua bangunan ya, rumah tinggal, rumah sakit, kemudian perkantoran, semua. Jadi semua, karena bagaimanapun juga ketika, katakanlah contohnya ya, ketika terjadi gempa ini terkait dengan gempa ya, rumah sakit tentu harus lebih kuat daripada rumah-rumah biasa. Itu udah pasti. Karena ketika jadi gempa, banyak orang sana. Iya, banyak orang ke rumah sakit. Jadi kalau rumah sakitnya lebih rentan, rumah roboh, dibawa kemana gitu ya. Jadi itu prinsip-prinsip yang sudah diakomodasi di standar nasional kita. Rumah sakit itu desain gempanya jauh lebih besar. Ya, dikalikan lebih besar daripada rumah biasa gitu ya. Jadi artinya apa? Ya, artinya bahwa pemerintah kita sudah sangat concern dengan ini tentunya ya. Nah, rumah tinggal bagaimana? Rumah tinggal sama, Pak Yohanes dan pemirsa ya. Sama, jadi tetap dia harus memperhitungkan sesuai dengan standar. Ya, jadi dalam mendesainnya harus sesuai dengan standar. Nah, yang tadi Pak Yohanes katakan kait ya, ini sebenarnya disertasi saya tentang kait. Kait ini harus sederhana sih. Kait itu cara menekuk besi tulangan, Pak Yohanes. Besi tulangan itu ya, kan ketika kita cor itu harus ditekuk sedemikian rupa. Ya, ditekuknya 135 derajat itu tadi ya, disebut 135 derajat. Nah, banyak pelaksana itu tidak melakukan demikian. Itu simple, sederhana sebenarnya, tapi memang di lapangan ya itu memang tidak mudah, terutama kalau besi betonnya itu besar. Jadi menekuk sampai 90 derajat itu begini, kemudian 135 itu lebih dalam lagi, kira-kira seperti itu ya. Kebanyakan hanya sampai 90 derajat. Nah itu di disertasi saya udah banyak penelitian yang mengatakan kalau hanya ditekuknya seperti itu ketika terjadi gempa, itu akan terbuka. Detailing itu akan terbuka dan membuat rusak semua. Ya, jadi kenapa Pak mereka tidak mengikuti 135? Nah, itu, apakah memang ada kondisi yang teknisnya sangat sulit Pak, sehingga menjadi ke 90 dari hanya memilih 90 kalau tidak memilih ke 135? Apakah karena masalah mengerjakannya sangat sulit atau apa? Iya, tentu sebenarnya pengerjaannya tentu membutuhkan satu usaha yang lebih ya, dari 90 kemudian tekuk lagi ke sini gitu ya. Memasangnya juga tentu agak sedikit lebih ini, meskipun bukan berarti tidak bisa dipasang ya. Ya, kalau kita membuat standar kan pasti bisa dilaksanakan harusnya di lapangan. Nah, cuma memang ya tukang-tukang atau apa itu pengennya cepat-cepat. Nah, Pak Yohanes dan pemirsa jadi tekuk itu tekuknya cuma begini, masangnya juga sembarangan. Nah, bagi mereka kalau sudah nyambung, sudah seperti gitu ya, nyambung seperti itu kelihatannya nyambung, ya udah beres. Padahal nyambungnya itu harus ada sudut tertentu. Nah, itu jadi masalah, itu jadi persoalan sebenarnya. Ya, jadi itu contoh sederhana sebenarnya ya. Jadi seringkali kita tidak menyadari bahwa ketika kita mengabaikan hal sederhana itu bisa meruntuhkan ya hal besar ya yang katakanlah rumah kita atau bangunan kita. Ya, jadi di SNI itu sudah sangat dijelaskan ya, detailing. Cuma
ya tadi kebiasaan kita, masyarakat kita yang kadang-kadang tukang pun juga begitu ya. Saya sering menjumpai, Pak ini tolong ditekuknya yang benar. Mereka bilangnya dari dulu, Begitu dari kok. kakek saya yang ngajarin saya, ya udah Ya, begini begini Pak. nih. Dan bangunannya nggak roboh gitu ya. Tapi Pak Yohanes dan pemirsa harus tahu, bangunan nggak roboh itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Kalau bangunan runtuh itu pasti salah ya. Tapi bangunan berdiri dan sampai sekarang ini belum tentu juga benar itu bangunnya. Ya, jadi belum kena gempa yang ini aja gitulah ya. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi ada satu kebiasaan juga yang harus kita perbaiki ya. Nah, itu hal sederhana, tapi karena tidak mengerti konsepnya itu jadi masalah besar. Kira-kira seperti itu, Pak Yohanes. Jadi sebenarnya kita hidup di dalam satu bumi yang memang dinamis ya Pak ya. Dinamis itu bisa progresif tetapi juga bisa regresif yang artinya bisa mundur ya, artinya bisa pokoknya labil lah begitu. Tapi yang dibutuhkan dalam konsep ini adalah cara berpikir kita, merespon reality di mana kita hidup gitu ya. Lalu saya menangkap bahwa dari seluruh konsep yang Bapak katakan bahwa bagaimana bangunan tahan gempa, dia harus mempunyai sebuah kaitan yang saling menyatu gitu ya. Ada sesuatu yang sinergis gitu ya, yang kait-mengkait gitu ya, sehingga tidak boleh berjalan sendiri-sendiri begitu kan. Nah, bukankah juga di dalam kehidupan kita bersama juga tidak boleh juga berjalan sendiri-sendiri gitu kan. Kita harus bersama. Bahkan kalau kita sekarang menyebutnya mampu berkolaborasi. Gitu kan. Bagaimana kalau kolaborasinya itu solid, maka ada masalah-masalah apapun sebagai satu keluarga ya, nama keluarga ataukah suatu badan ya, ataukah suatu organisasi, dia akan lebih tahan menghadapi tekanan-tekanan seperti tanda petik gempa di dalam kehidupan ini. Spiritual ini sangat penting sekali dalam melihat sebuah proses masalah gempa ini. Kadang-kadang orang juga menyepelekan hal-hal yang tadi Bapak sebutkan, hal yang kecil, yang sepele aja. Dia mau cepat, dia mau kelihatannya supaya bisa mengerjakan, dapat untung lebih banyak. Tapi dia tidak melihat bahwa kalau itu terjadi sesuatu, itu kematian itu tidak bisa dibayar dengan uang berapapun. Ya. Kadang-kadang masyarakat kita ini harus berubah. Mindset-nya yang harus diubah. Ya, jadi jangan mengatakan mengapa Tuhan memberikan gempa ini kepada kami. Gitu kan, ya. Tapi bagaimana Tuhan bertanya mengapa engkau juga tidak menggunakan akal budimu menghadapi gempa kan begitu kan. Jadi seringkali manusia itu sikapnya hanya menyalahkan Tuhan begitu kan. Nah, dalam hal ini kita sudah belajar banyak bahwa gempa bisa terjadi dalam bangunan tapi juga di dalam kehidupan kita. Kita bukan orang-orang yang kebal tetapi Tuhan memberikan kepada kita akal budi. Tapi lebih daripada itu, Tuhan juga memberikan hikmat-Nya dalam Roh Kudus sehingga kita juga menjadi pribadi yang lebih cermat, lebih hati-hati, dan juga lebih memikirkan sesuatu lebih utuh, ya. Jangan berpikir secara sektarian ya, atau parsial gitu ya. Tapi mari belajar berpikir secara lebih holistik. Nah, Pak Anang, kita sudah ada di ujung acara segmen yang ketiga ini. Silakan Pak Anang menyampaikan satu closing statement kepada pemirsa, kepada para sahabat Maranatha. Silakan Pak Anang. Ya, baik. Terima kasih Pak Yohanes untuk waktunya hingga kita di ujung acara ini ya. Jadi setidaknya ada 3 hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kita harus menyadari ya bahwa kita hidup di daerah di Indonesia ini dengan mayoritas itu daerah rawan gempa. Jadi tentu kita perlu ya, kita semua perlu memahami bagaimana kita dapat mempersiapkan diri ya bertahan menghadapi bencana gempa bumi yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu belajar ya dari kejadian-kejadian gempa yang sudah ada, banyak korban jiwa, materi, robohnya bangunan ya, kemudian dari situ kita belajar ya bahwa kita perlu menjadi lebih baik lagi ya bagaimana mengantisipasi kejadian-kejadian itu sehingga tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi dengan mengikuti standar desain yang sudah diberikan oleh pemerintah kita.
Nah, kemudian hal yang penting yang sering diabaikan karena dianggap sepele itu adalah terkait mengenai tadi ya, detailing atau satu kesatuan bangunan. Ya, tadi Pak Yones sudah mengatakan gara-gara pengen cepat, ya pengen segera jadi, ya, melupakan hal-hal sepele ya, detailing satu kesatuan bangunan. Ya, nanti kita bisa saja sebagai owner, sebagai yang memiliki bangunan, ya tentu kita harus memperhatikan itu. Ya, sebagai pelaksana bangunan tentu kita bertanggung jawab untuk itu. Ya, baik, 3 hal itu biarlah mengingatkan kita bersama bahwa kita harus siap menghadapi itu. Kita juga harus memiliki pemahaman yang baik dan kita juga jangan menyepelekan hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan, bisa kita pelajari saat ini. Itu dari kami, dari saya. Terima kasih, Pak Yones. Terima kasih, Pak Anang. Dan kita akan mengakhiri acara perbincangan tentang gempa, tentang bangunan tahan gempa. Tadi ada satu kata kunci, detailing sambungan yang begitu penting, yang kelihatannya kecil tetapi mempunyai dampak yang sangat besar untuk keselamatan kita yang tinggal di rumah, tinggal ataupun juga di gedung-gedung tinggi, termasuk juga jalan layang. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita akhiri dan kita datang kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami fasilitas untuk kehidupan kami sehari-hari, tetapi lebih daripada itu kami dipanggil dengan anugerah dari Tuhan, hikmat, akal budi, pengetahuan, dan juga teknologi supaya kami juga boleh merancang kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih aman. Jauh dari sebuah petaka yang seharusnya dapat kami antisipasi. Terima kasih untuk percakapan dengan Bapak Anang yang boleh melengkapi kami. Berkati Pak Anang selaku seorang dosen yang sudah memberikan satu sumbangsih pemikiran yang begitu berharga untuk kami, masyarakat, para pemirsa, para sahabat Maranatha, agar kami sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kami merancang satu bangunan dan bagaimana kami mulai memperhatikan tempat tinggal ataupun yang berkaitan fasilitas-fasilitas umum di sekitar kami. Tuhan, lengkapilah hamba-Mu Pak Anang dengan kasih karunia-Mu agar Engkau makin melengkapi dengan segala hikmat dan kemampuan yang dibutuhkan sehingga Pak Anang boleh menjadi berkat dimanapun beliau berada. Berkati setiap kami supaya kami juga makin menyadari bahwa kami hidup di dalam satu daerah yang rawan gempa sehingga kami juga mulai memikirkan dengan lebih serius dan kami boleh mengalami perubahan mindset kami untuk tidak menyepelekan hal-hal yang kelihatannya sangat sederhana, sangat kecil, sangat tidak berarti, tetapi sesungguhnya ketika terjadi sesuatu, hal-hal yang kecil yang kami abaikan itu membawa dampak yang begitu destruktif. Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Biarkanlah kami terus mengasah diri kami sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin dapat memberkati satu dengan yang lain. Tuhan, demikian doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Amin. Ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan, kami berdiri di sini satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu